Henshin! Mais lagi guys, gas terus ya. Masih banyak sekali yang bisa dibahas dan pembahasan kali ini sangat menarik guys. Dari beberapa pembahasan terakhir, Ane itu udah bahas lebih ya mengenai yang akan menjadi collectible itemnya Mais nanti bernama Rider X, telur guys ya. Dan mohon maaf juga kalau Ane itu masih salah nyebutnya ya. Soalnya penyebutannya akan diupdate ketika sudah mendengar yang dari pihak official itu nyebutinnya gimana. Paling deket sih ya review dari Bandai Mania yang nyebutinnya itu nanti gimana ya. Menurut Ane, memilih collectible item berupa telur di seri Kamen Rider selanjutnya itu keputusan yang sangat tepat. Anak-anak juga kemungkinan besar akan suka. Dan uniknya, satu telur itu berisi 2 hewan sesuai dengan rumor yang udah jauh kita bahas waktu itu ya. Dan ada penomorannya juga di setiap telur, di mana unsur hewan ini tuh ditandai dengan jejak kaki hewan masing-masing di bagian cangkang telurnya. Bagian jejak-jejak kakinya keren-keren semua lagi dan juga terlihat futuristik guys. Sudah ada 5 Rider X yang diperlihatkan ke kita lewat poster utamanya, dan sudah ada bahas ya kelima telur tersebut, hewan-hewannya juga ada apa aja dan juga penomorannya itu berapa aja. Seiring juga dengan ini, kemarin-kemarin kita itu sudah mendapatkan info susulan mengenai Rider X apa aja yang akan keluar berserta dengan hewan-hewannya. Jadi soal ini tinggal nunggu official aja guys ya. Jadi bocoran ini tuh lewat diagram Chinese Zodiac yang sudah terisi lengkap, yang kemungkinan besar hewan-hewan yang akan keluar ya sesuai dengan update ini. Ini bukan dari official tapi diprediksi besar ya akan seperti ini. Membenarkan pas zaman rumor sebelum first look official Mais itu muncul ya. Ada 12 telur yang berarti ada 24 hewan. Ya kan? Satu telur kan itu 2 hewan ya. Kenapa 2 hewan? Jadi ketika dipakai sama si Mais, dia itu akan memunculkan change form untuk si Mais. Jadi seperti di bocoran baru ada tuh yang namanya itu Kamen Rider Mais Turtle Frame. Nah, namanya itu bukan form guys ya, tapi frame. Sedangkan ketika telurnya itu dipakai oleh rider lain, ya dia itu bakal jadi rider lain gitu guys. Mungkin beberapa ada yang udah agak lupa ini ya. Ane itu pernah bahas cocok logi pasangan setiap hewan di Rider X pas zaman rumor sebelum first look. Itu zaman rumor sekali lagi ya. Jadi sekarang kita coba bahas lagi guys ya, biar lebih presisi, berhubung pasangan hewan-hewannya kali ini kemungkinan 90% akan seperti ini jika sudah keluar official. Jadi pembahasan ini tuh kayak membenarkan lagi lah yang di rumor kemarin ya. Berhubung kan udah first look Mais ya. Dan juga info-infonya semakin masif sekarang. Hewan-hewan yang ada kemarin di zaman rumor ya sekarang udah nggak ada lagi alias dikoreksi. Tapi tidak menghilangkan semuanya juga. Nah, apakah soal ini penting? Ya jelas penting karena cocok logi cerita ini bisa jadi landasan konflik setiap rider bertema hewan yang kemungkinan akan terjadi di serialnya. Jadi referensi besarnya ke sini lah. Kalau misalkan nggak 100% benar, ya setidaknya ya setengah udah benar lah lewat 5 telur yang udah diperlihatkan di poster guys ya. Dan kalau misalkan ceritanya nanti nggak ngambil referensi dari sini, ya sebenarnya nggak apa-apa juga guys. Sekalian jadi pembelajaran buat kita semua ya. Soalnya setelah membaca sinopsis official mengenai kucing dan tikus yang udah ada, itu jelas banget referensinya itu ke cerita Shio itu ya. Dulu Mais dan Mao itu ya beraliansi, tapi entah kenapa mereka itu jadi bermusuhan. Kalau udah ada yang official nanti ya kita bahas lagi aja lah, nggak masalah ya kalian juga ya. Jadi hewan-hewan ini diprediksi akan menjadi tema rider-rider yang muncul dan mungkin juga akan menjadi change form Mais nantinya. Pertama, Rider X nomor 1 ya, ada tikus dan juga kucing. Jelas berasal dari dongeng klasik yang sering dibahas sampai jadi film. Contohnya ya Tom and Jerry. Anak-anak sekarang masih pada tahu nggak sih Tom and Jerry ya? Jadi ceritanya sendiri berasal dari asal-usul Shio itu sendiri yang tikus menipu kucing dan membuat kucing tidak masuk ke dalam 12 Shio. Ada juga ceritanya ya, mitos kucing dan juga tikus yang dulunya itu bersahabat, tapi tikus itu mendorong kucing ke sungai agar tikus itu bisa menang. Hasilnya, kucing tidak masuk ke daftar Shio dan akan memburu tikus selamanya. 2 hewan ini yang akan menjadi pusat rivalitas di ceritanya nanti ya, dimana 2 ridernya ya kita sudah tahu ya, Kamen Rider Mais melawan Mao ataupun Rido nantinya. Mungkin akan ada referensi ke sini, cuman kita itu akan tetap lihat ya kreativitas penulis dan juga tim produksi mengangkat konfliknya itu ya seperti apa. Apalagi harus diselaraskan juga dengan tema modernnya kan ya. Dan nanti nggak ada salahnya juga gitu kalau misalkan Ane itu udah masuk ke konten bahas-bahas, banyak referensi yang bisa kita ambil dari cerita mitos
ya seperti ini guys, seperti yang Anda jelaskan sekarang ya. Ini yang paling banyak bisa kita bahas. Kemarin juga sempat disebutkan, perseteruan klasik antara dua pemimpin utama kembali membara. Hubungan berabad-abad yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan lain-lain. Bagian tulisan ini tuh memperkuat kesan gitu bahwa perseteruan antara si kucing dan juga tikus ini tuh kayak bersifat personal dan juga historis. Dimana Anda itu sempat bikin prediksi, mungkin 100 tahun yang lalu di cerita Mais ini, faksi kucing dan juga tikus ini tuh bersekutu, mungkin ya. Namun terjadi pengkhianatan yang menyebabkan mereka itu tertidur atau disegel. Dan di masa sekarang, konflik mereka itu masih harus berlanjut satu sama lain. Kalau kalian punya prediksi juga soal rivalitas ini, disenambungkan lagi sama ceritanya, silahkan guys. Berikutnya yang dipercaya akan menjadi Rider X nomor 2. Jadi dua hewannya adalah banteng dan juga kodok. Sekedar mengingatkan aja, pas zaman rumor itu banteng dipasangkannya sama buaya. Dan memang ada ceritanya ya. Nah sekarang itu sama kodok. Atau bisa aja ini tuh kerbau dan katak ya. Referensi cerita klasik Aesop. Seekor kodok yang sombong mencoba menggembungkan perutnya agar bisa sebesar banteng, namun justru malah meledak. Suatu hari, seekor katak itu melihat seekor banteng yang besar dan juga gagah sedang merumput di sebuah padang rumput. Merasa iri dengan ukuran dan juga keperkasaan banteng tersebut, sang katak pulang ke rawa dan menceritakan kepada anak-anaknya. Ia berkata kepada anak-anaknya kalau dia itu bisa menjadi sebesar binatang raksasa tersebut. Untuk membuktikannya, ia mulai menarik napas panjang dan menggelembungkan tubuhnya. Ia terus melakukan hal itu berulang kali dan bertanya kepada anak-anaknya. Namun karena ia memaksakan diri melebihi batas kemampuan fisiknya, tubuh sang katak akhirnya meletus dan ia pun mati. Pesan moral yang paling utama dari cerita ini adalah bahwa jangan memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan diri kita dan akan hanya membawa kehancuran. Bisa nggak cerita seperti ini tuh dieksekusi di serial Kamen Rider nantinya? Nah ini nih, menarik untuk disimak. Baru 2 nih ceritanya guys ya. Rider X nomor 3. Nah, ini udah confirm guys ya, dua hewannya itu adalah tiger dan juga orca ya. Jadi macan dan juga paus orca. Kemarin Ana udah singgung soal ini ya, di mana dua hewan ini adalah penguasa habitat masing-masing. Harimau di darat dan orca itu di lautan. Tapi ada juga cerita mitologi Jepang berupa makhluk gabungan kedua hewan ini bernama Shachihoko. Jadi Shachihoko ini makhluk berkepala harimau dan juga bertubuh orca. Dipercaya sebagai roh pelindung yang dapat memanggil hujan untuk mematikan api. Patung dari makhluk ini sering dipasang di ujung atap istana atau kuil sebagai jimat pelindung dari bahaya kebakaran. Ya, langsung aja lanjut ke Rider X yang keempat ya. Ini juga sudah confirm karena Rider X-nya juga nongol di posternya, yaitu kelinci dan juga kura-kura. Ini udah banyak yang tahu lah ya ceritanya ya. Jadi referensi cerita klasik Aesop, lomba lari yang dimenangkan oleh kura-kura karena kesombongan kelinci itu sendiri. Jadi kelinci itu kan ya memang cepat ya. Kura-kura juga terkenal lambat, ya kelincinya jadi meremehkan. Di tengah perlombaan kelinci itu istirahat sampai ketiduran dan bangun-bangun lihat kura-kura itu udah nyampe garis finish. Dan soal update terbarunya soal Rider X ini guys ya, ketika dipasangkan di Mice Driver, si Mice itu akan menjadi Kamen Rider Mice Turtle Frame. Sedangkan kalau dipakai rider lain akan menjadi Kamen Rider Dot, yang temanya itu kelinci yang cewek itu guys ya, yang udah keluar first looknya itu dari tempat bekal dan juga gelas bocil. Lanjut ke Rider X kelima ya. Ada dua hewan yang mirip-mirip, yaitu naga dan juga kilin. Kemarin udah banyak yang ngasih info ya ke Ana soal kilin ini ya. Jadi kilin ini tuh disebut juga sebagai Chinese Unicorn, makhluk mitologis dalam kepercayaan Tiongkok kuno. Sering dijuluki sebagai unicorn Tiongkok. Makhluk ini melambangkan keberuntungan, kemakmuran, kedamaian, dan juga keadilan. Kehadiran kilin dipercaya membawa pertanda baik serta mengusir roh jahat. Di rumor kemarin, naga itu dipasangkannya sama elang tuh ya. Nah sekarang itu udah berubah lagi. Dan setelah Ana research, kesinambungannya itu begini. Naga menguasai langit dan air, sementara kirin adalah simbol kebajikan yang menguasai daratan. Dalam beberapa literatur, kirin bahkan digambarkan memiliki kepala seperti naga namun berbadan rusa atau kuda. Lanjut, sudah setengah nih ya. Rider X yang ke-6 ada ular dan juga merkat atau rubah. Ini ceritanya salah satu favorit Anda guys ya. Tapi agak bikin sedih juga ketika ngedengernya. Jadi rivalitas ular sama musang itu ada di dongeng, tepatnya di Pancatantra. Jadi kumpulan fabel kuno India dari abad ke-3 sebelum Masehi. Judul kisahnya yang paling legendaris adalah Kisah Musang yang Setia atau The Loyal Mongoose ya. Jadi menceritakan pasangan suami istri yang menitipkan anaknya ke musang peliharaan mereka. Lalu muncul nih seekor ular masuk ke rumah dan juga hendak memakan anaknya si kedua orang tadi ya. Dan musang ngelindungin si anak ini. Tapi saat pasangan suami istri
tadi kembali ya, mereka ngira si Musang yang memakan anak mereka karena mulut si Musang berlumuran darah. Dan akhirnya Musang itu dibunuh oleh pasangan suami istri ini hingga mati. Dan berakhir keduanya itu menyesal ya, terkejut juga dan juga hancur hatinya melihat sang bayi mereka itu sedang tertidur pulas dengan potongan bangkai ular yang telah dikalahkan oleh si Musang di dekatnya. Nyesek banget cerita yang ini ya. Kalau dieksekusi nanti di Kamen Rider sih, nanti kayaknya Ana agak emosional sih pas review Rider X-nya juga ya. Bahkan cerita soal ini tuh lebih nusuk ke hati gitu dan berkesan dibandingkan penulisan Akiko Inoue atau Hiroki Uchida ya. Rider X ke-7 guys, ada kuda dan juga rusa. Dongeng asal Yunani bikinan Aesop menceritakan seekor rusa yang terus mengganggu seekor kuda yang sedang makan, sehingga sang kuda ini meminta tolong kepada manusia untuk memburu rusa. Tapi setelah itu kuda malah dijadikan budak oleh manusia. Ada juga referensi kiasan Tiongkok yang terkenal bernama Qiu Liu Wei Ma, menunjuk rusa dan juga menyebutnya kuda. Kisah ini berasal dari Perdana Menteri licik bernama Zhao Gao yang membawa rusa ke hadapan kaisar tapi menyebutnya kuda, hanya untuk mengetes siapa menteri yang berani menentangnya. Nah, ini melambangkan manipulasi realitas dan juga kebohongan publik. Rider X ke-8, sama seperti kelinci dan kura-kura, ini juga salah satu yang paling dikenal. Ada serigala dan juga domba. Ya, kiasan universal ya, serigala berbulu domba. Seorang predator yang menyamar menjadi korban. Ya, soal ini nggak usah dijelaskan panjang lebar. Ke Rider X yang ke-9 ada monyet dan juga kepiting. Dari dongeng Jepang klasik berjudul Sanu Kanigasen yang artinya itu perseteruan monyet dan juga kepiting. Kisahnya tentang monyet licik yang menipu kepiting demi mendapatkan buah persimon atau buah kenari yang manis. Kepiting tersebut terluka dan anak-anak kepiting akhirnya membalas dendam kepada si monyet. Udah sesimpel itu aja ya. Rider X ke-10, rooster dan juga ikan. Kemarin udah banyak ya yang nambahin di pembahasan kemarin kalau rooster itu ayam jago. Bukan ayam biasa doang, ayam jago, Prancis nih bos. Rooster ini nggak ada di pembahasan rumor kemarin ya. Jadi mitos ayam jantan dulunya itu gagah karena bertanduk. Namun tanduk tersebut hilang karena dibawa kabur oleh naga ke dalam laut yang meminjam tanduk ayam untuk kontes balapan shio. Kok naga? Ikannya mana? Nah, ada ceritanya lagi di sini. Dalam mitologi Asia Timur, naga laut tidak lahir begitu saja. Ada legenda sangat terkenal bernama Liu Tiao Longmen, ikan karper melompati gerbang naga. Ceritanya, seekor ikan karper yang berhasil berenang melawan arus kuat dan juga melompati air terjun di puncak gunung akan diberkati dan juga bertransformasi menjadi naga raksasa yang menguasai lautan. Jadi, naga laut yang membawa kabur tanduk si ayam dalam mitos tersebut secara biologis mitologi adalah seekor ikan. Sisa 2 Rider X lagi guys ya. Ini juga udah nongol di poster yaitu Rider X nomor 11, anjing dan juga elang. Referensi kiasan Tiongkok ya, elang dan juga anjing pemburu yang bermakna kaki tangan bawahan yang setia. Jadi dalam budaya nomaden Asia Tengah, elang emas atau golden eagle dan juga anjing pemburu adalah duet maut yang paling dihormati. Jadi elang itu menjadi mata di langit ya, sementara anjing itu menjadi eksekutor di darat. Kalau di zaman rumor, anjing itu sama keledai ya, terus elang itu sama naga ya. Rider X terakhir yang ke-12 ada babi dan juga kupu-kupu. Jadi dualisme fisik yang bertolak belakang, di mana babi itu identik dengan berat dan juga terikat pada dunia atau lumpur di sini ya. Sementara kupu-kupu identik dengan jiwa yang rapuh dan terus terbang mencari pencerahan atau udara, dan disebutkan juga ini sebagai kontras estetika yang ekstrim sekaligus referensi ke karakter Chupatkai dari kisah Journey to the West ya. Jadi Chupatkai ini kan siluman babi ya yang dikutuk karena reinkarnasi yang salah. Tapi dia itu selalu terobsesi dengan keindahan seperti kayak peri atau kupu-kupu. Konsep ini memadukan sesuatu yang dianggap kotor atau kasar ya, yaitu si babi ini, dengan keindahan metamorfosis yang anggun yaitu kupu-kupu. Kalian juga pasti pernah dengar ya cerita yang namanya itu The Great Race. Jadi kisah populer yang menjelaskan asal-usul 12 shio dalam budaya Tionghoa. Jadi ceritanya Kaisar Langit aka Kaisar Giok mengadakan perlombaan menyeberangi sungai untuk menentukan hewan yang namanya itu akan diabadikan dalam kalender zodiak. Jadi sebanyak 12 hewan mengikuti perlombaan ini dan juga berhasil mencapai garis finish. Jadi pertama ada tikus dan juga kerbau. Tikus yang cerdik meminta bantuan kerbau untuk menyeberang
menyeberangi sungai karena tubuhnya yang kecil. Tepat sebelum kerbau itu mencapai garis finish, tikus itu malah lompat dan mendarat terlebih dahulu. Hal ini membuat tikus berada di urutan pertama dan juga kerbau di urutan kedua. Dan berikutnya ada macan nih. Dikenal kuat dan juga kompetitif ya. Macan itu berhasil mencapai garis finish di urutan ketiga setelah bersusah payah melawan arus sungai yang deras. Dan berikutnya ada kelinci nih. Berkat kepandaiannya melompat dari satu batu ke batu yang lainnya, kelinci itu berhasil menyeberangi sungai dan menempati urutan keempat. Berikutnya ada naga dan juga ular. Naga yang bisa terbang seharusnya bisa menang lebih cepat. Iyalah, tinggal terbang aja gitu, nggak usah lewat sungai ya. Namun dia itu menunda waktu karena membantu memadamkan api dan juga menolong makhluk lain di bumi. Ular yang berenang di belakang naga menempati urutan ke-6 setelah kuda terkejut melihatnya. Nah, kuda itu berlari cepat, namun dia itu terkejut melihat ular yang menyelinap dari rerumputan, sehingga ia itu harus puas berada di urutan ke-7. Dan berikutnya langsung ada 3 hewan nih, kambing, monyet, dan juga ayam. Ketiga hewan ini tidak bisa berenang, namun mereka bekerja sama. Ayam menemukan sebatang kayu besar. Lalu kambing dan juga monyet membantu mengarungi sungai. Mereka mencapai finish secara berurutan. Jadi kambing itu ke-8, monyet ke-9, dan ayam itu ke-10. Dan berikutnya ada anjing nih. Anjing adalah perenang yang handal. Tetapi ia itu membuang waktu untuk bermain-main di dalam air. Dan akhirnya dia itu menempati posisi ke-11. Dan terakhir, babi. Babi itu merasa lapar dan mengantuk di tengah perlombaan, sehingga ia memutuskan untuk makan dan juga tidur. Dan ia akhirnya tiba paling akhir dan menempati urutan ke-12. Nah, kalau cerita The Great Race ini ya, bukan lebih ke konflik antar hewan sih yang Anda lihat ya, tapi lebih ke referensi personality user tiap rider yang akan muncul nantinya. Jadi kalau kita rangkum lagi nih ya, menebak tipe karakter para rider di Kamen Rider Mice berdasarkan kisah 12 Shio ini di perlombaan ini nih. Jadi kalau misalkan tikus nih, jadi tikus itu digambarkan pintar, cerdik, adaptif ya, dan juga pandai mencari celah. Mungkin mirip Gits ya. Dan apakah si Sora Otosumi nanti akan seperti itu? Nah, dan di sini kucing nih. Kucing itu sama pintarnya, tapi dicurangi oleh tikus yang akhirnya mereka itu jadi musuhan. Kalau di official, si Mao itu yang namanya Kamuri Minetaka digambarkan sebagai sosok kejam tapi innocent. Nah, kalau di versi cerita ya, kucing itu kan cerdas, intuitif, hati-hati, mandiri, tetapi mudah curiga. Dan ada kerbau nih, polos, baik hati, pekerja keras, sabar, dan dapat diandalkan, tapi keras kepala. Dan ada macan, mandiri, berani, tangguh, percaya diri, dan juga penuh jiwa kepemimpinan ya, tapi impulsif dan juga mudah marah. Kelinci, dia itu cepat berpikir, cerdas, lincah, tetapi terkadang terlalu terburu-buru atau ceroboh. Nah, kemungkinan kan cewek ya si Kamen Rider Dat ya. Apakah akan seperti itu tuh personalitinya ya? Ada naga berikutnya, karismatik, kuat, percaya diri, ambisius, tapi memiliki hati yang baik dan juga gemar menolong. Nggak kayak Banjo nih. Banjo kan berapi-api guys ya. Ya sesuai dengan tadi teman-teman ya. Di perlombaan tadi kan si naga itu diceritakan dia itu malah sibuk menolong ya. Dan berikutnya ada ular ya. Nah, ular ini tuh cerdik, penuh taktik, misterius, dan juga sulit ditebak. Pasti pada pengennya kayak Kamen Rider Ouja lagi ya. Ramah, baik hati, penuh senyum juga ya. Berikutnya ada kuda nih. Kuda itu energik, bebas, mandiri, tidak sabaran tapi, dan juga mudah bosan. Kambing, monyet, dan ayam adalah 3 trio yang saling melengkapi, kompak, dan juga selalu bersama. Nah, kalau lebih spesifik dikit ya, kambing itu lembut dan juga penuh empati. Sensitif terhadap perasaan orang lain, tapi kadang terlalu khawatir atau pesimis. Lalu kalau monyet, dia itu sangat cerdas, cepat belajar, kreatif, dan juga banyak akal. Bisa menjadi usil, manipulatif, atau terlalu percaya diri. Tapi kadang mudah bosan dan juga terkadang tidak serius. Untuk ayam, dia itu percaya diri, teliti, dan juga observatif ya. Pekerja keras juga dan juga perfeksionis. Nah, tapi kadang keras kepala dan juga suka menganggap dirinya paling benar. Mudah kesal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Berikutnya ada anjing nih. Anjing itu setia, jujur, adil, protektif. Tapi dia itu kadang suka cemas berlebih nih, pesimis juga, keras kepala, dan juga terlalu kritis. Dan terakhir babi, dia itu baik hati, tapi pemalas. Tapi keberuntungannya besar, hokinya gede ya. Ya, menarik sekali ceritanya ya. Jadi harapan terbesar ya semoga cerita-cerita ini bisa diangkat ke serial Kamen Rider Mice dengan penambahan bumbu-bumbu yang menarik ya, khas Kamen Rider dan tetap relate juga dengan zaman sekarang. Apalagi cerita seperti ini bisa ngasih pesan moral yang bagus pastinya ya, dimana segmentasi serialnya kan lebih ke anak-anak. Lumayan juga ya cerita-cerita ini sekalian menjadi bagian kita itu saling berbagi edukasi. Banyak sekali info-info Mice ya akhir-akhir ini, jadi siap-siap aja guys ya, bakalan Ana update terus.
Ini anak upload rencana tanggal 23, berarti ya 24, siap-siap ya, karena movie Zetsu juga tayang ya. Jadi gila sih ini Kamen Rider ya, ada aja ide dan juga gebrakannya setiap tahun. Tayang setahun sekali, harus menghadirkan juga konsep yang berbeda dan juga fresh gitu tiap tahunnya. Tentu itu kan ya bukan pekerjaan mudah ya. Dan dari awal era Reiwa berjalan, bahkan awal Heisei ini ya, selalu ada aja gitu yang unik dan juga punya ciri khas masing-masing. Di balik ya kekurangan setiap serial ya pasti ada. Yang bilang Kamen Rider kehabisan ide, ya berak aja loh.